jalannya. Udah ini bagus banget ini. Kalau udah tim jalan. Waktu berapa itu Pak? 28 hari. Iya belum selesai. Iya. Kemarin Pak Wakil datang jadi kalau bicara. Diangkat baik tahun 90 pembangunan awal waktu itu nanti sekarang ya Pak Gubernur waktu itu Pak Sayup beberapa kali yang terakhir juga tahun 2000 hari yang terjadi itu 2018. Luar biasa ya. Rumahnya berapa itu? Di Muara Jambi? Muara Jambi 200. Kalau di Anyer Timur itu juga 40 kakak. Tapi semangat. Ya. Niki napi pelingin apa nih? Salah Beji udah punya beji. Langsung lubang nih kan. Kecil tapi konsepnya lengkap. Di Tanjung Timur lebih kecil lagi. Oh iya. Pekarangan drone itu hanya 15 meter.
baru menghadiri kegiatan di Kementerian Agama di kabupaten itu. Iya. Tahu di jumlah 512 jiwa, semua tersebar di kabupaten, yaitu ada di Kota Jambi, Muara Jambi, Tajam Timur, kemudian ada beberapa di Merangin, Tebo, dan Bungu. Untuk permasalahan sudah kami sampaikan Pak, kami terkendala masalah guru agama itu, guru pengajar. Untuk sementara mengantisipasi anak-anak kami untuk mendapatkan pengetahuan agama, kami melaksanakan pasraman secara mandiri dengan tenaga pengajar dari kami orang tua yang sedikit memiliki pengetahuan terkait dengan agama ini. Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Ari dapat memberikan arahan atau petunjuk terkait dengan kondisi kami di Jambi. Untuk krematorium sudah kami sampaikan juga, kami Astungkare telah menjalin kerjasama aneka kesejahteraan, dan juga untuk tanah kuburan kami sudah mempunyai kurang lebih 10 are di tempat pemakaman umum PAL 13 Jambi. Untuk permohonan hibah tanah Orang Swastiastu. Namo Siddhamam Saraswati Vibhate yang sama-sama kita sucikan Dirumangku. Yang saya hormati Ketua Parisage Provinsi Jambi, Ketua Parisade Kota Jambi PB Mas Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Ibu umat sedharma yang saya banggakan, sesanti yang ayu bahagia kita aturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Paramekawi, Ide Betara Betari Sane Malingga Malinggi di Pura Giri Indraloka, karena atas Syekh Paswecan Ide Betara Sami, Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul pada hari ini. Saya juga bisa nunasice aturang bakti ke hadapan Ide Betara di Pura Giri Indraloka yang sangat megah ini. Pertama saya ingin menyampaikan rasa bangga dan juga angayu bahagia karena meskipun umat di Provinsi Jambi ini jumlahnya 500-an jiwa, tetapi semangat untuk beragama, untuk menjalankan dharma itu luar biasa. Dan kita tahu sekarang ini kita berada di sebuah pura yang cukup megah ini. Kalau tiang lihat di beberapa daerah ya tentu dengan jumlah umat yang lebih banyak tidak mungkin bisa semegah ini juga gitu. Jadi ini sebuah astungkara, sebuah hal yang kita patut syukuri karena di tengah jumlah yang kecil tetapi semangat dan juga karya yang kita hasilkan juga cukup besar. Tentu ini atas anugerah Ide Sang Hyang Widiwasa dan juga jasa dari para pendahulu kita, para senior, para sesepuh, para penglingsir yang sudah membangun sesuatu yang fondasi yang cukup bagus sekali, kuat sekali sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang.
Karena kita nggak mungkin ada seperti saat ini kalau tidak ada nak lingsir dumun gitu. Nak lingsir dumun ini yang justru yang sangat luar biasa lewat pergaulan beliau, lewat jejaring yang mereka miliki, akhirnya hubungan yang baik antar umat beragama di dalam umat beragama sendiri, di dalam umat Hindu sendiri maupun dengan pemerintah daerah, dengan berbagai pihak itu sangat baik, sehingga akhirnya kita mendapatkan karma yang baik juga dari buah yang baik dari apa yang sudah ditanam oleh para lingsir kita dulu itu. Ini saya kira harus kita lanjutkan apa yang sudah beliau tanamkan di masa lalu. Ini buah pakarti ya, perbuatan yang baik sekali yang beliau lakukan. Kita generasi penerus ini harusnya tidak kalah semangatnya dengan para penglingsir yang dulu. Yang pertama tentu menjadi hal yang perlu kita pelajari dari apa yang dimiliki oleh para penglingsir itu adalah rasa percaya diri, serada bakti yang luar biasa ya. Karena serada bakti beliau kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan para leluhur, maka beliau percaya diri gitu. Serada itu memunculkan kepercayaan diri yang luar biasa. Kadang-kadang kita kalau tidak ada serada itu nggak ada percaya diri gitu. Serada bakti ini yang kemudian justru akan memperkuat, walaupun mungkin di Semeton di Kabupaten apa ini Ki? Tanjab Timur jumlahnya tidak banyak, 40-an, tetapi serada baktinya tetap kukuh kuat gitu. Ini saya kira modal awal yang paling penting sebenarnya, serada bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, serada bakti ring para leluhur Serang Sami, akhirnya kita tetap kuat begitu. Dan ini saya kira adalah satu modal pertama, karena dari serada bakti inilah kemudian kita akan percaya diri. Kalau sudah percaya, akhirnya percaya diri gitu. Kalau tidak ada percaya, tidak ada percaya diri gitu. Nah, kemanapun kita, dimanapun tempat kita, kalau kita serada bakti dengan kepercayaan diri yang luar biasa akan muncul. Ini titik yang sampaikan ke umat di berbagai tempat. Yang kedua, yang penting juga kita harus betul-betul menjaga kerukunan kita gitu. Karena sudah sedikit jauh dari rantauan, mungkin semua dari Bali begitu. Tetapi kalau kita tidak menjaga semangat persaudaraan, kerukunan satu sama lain, itu kita akan tidak bisa melakukan apapun gitu. Karena kerukunan dan persaudaraan itu penting sekali. Kadang-kadang banyak tetapi tidak rukun juga masalah gitu. Sedikit tapi rukun, bersaudara. Cara Bali itu buku sepit gitu. Segilik seguluk selunglung sebayantake itu satu prinsip persaudaraan yang kita harus pegang. Kalau di Bali kita sebut menyame, mesemeton. Kita semua bersaudara di rantau ini harus dipegang betul. Suka duka itu harus kita jaga dan terus kita bangun. Jadi pondasi kedua itu adalah persatuan dan kerukunan, persemetonan ini harus digalang terus oleh umat. Sampunan gara-gara makin dekat-dekat pemilu gitu, perbedaan politik, akhirnya antar saudara bermusuhan. Gara-gara yang hubungan pribadi akhirnya dibawa ke persemetonan, itu tidak baik. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan di antara kita dulu di umat Hindu supaya betul-betul kita bisa melangkah lebih kuat. Yening sampun buku lidi ya, buku lidi, sapu lidi itu kalau kita ikat dengan kuat, kokoh, itu satu-satu mungkin tidak berarti ya. Satu lidi itu kan nggak berarti, tapi kalau kita ikat bersama itu akan punya kekuatan. Nah, karena itu umat harus bisa seperti sapu lidi terikat itu, mengikat diri dengan baik. Nah, kita sudah punya lain cara di Bali, kita selalu berorganisasi nih Ki. Lain di Bali
kita punya kalau satu sanggah, satu merajan punya dadia, punya satu persemetonan. Tapi kalau satu banjar juga punya organisasi banjar. Kalau di satu tempat kita menggarap pertanian ada subak gitu kan. Ada seke dan lain-lain. Jadi organisasi-organisasi yang kita miliki dulu di Bali, sekarang di tempat rantau mungkin harus kita tetap pakai, apakah itu banjar, apakah pesukadukan, tempe, ataupun nanti beberapa organisasi sosial yang sudah kita bangun. Tapi ingat, sekarang kita di era modern harus kita gunakan cara-cara baru, tata kelolanya harus tata kelola yang lebih baru, transparan, akuntabel, itu akan jauh lebih baik. Jadi Titiang berharap titip pesan dari semeton sareng sami, karena ini semua mungkin Bali ya, supaya tetap menjaga ikatan yang kita sudah bangun dalam bentuk organisasi yang sudah ada. Nah, nomor 3, Titiang juga pesan niki harus betul-betul kita membangun dan memperkuat saudara masing-masing. Kalau misalnya ring pemerintahan menjadi birokrat yang betul-betul berintegritas profesional. Kemudian kalau kita di pertanian atau di agribisnis, kita menjadi orang-orang yang tekun, rajin untuk menggarap bidang pertanian. Kalau kita di perdagangan menjadi pedagang yang betul-betul sukses gitu. Di wirausaha juga begitu. Mengapa swadharma niki penting? Karena kita punya profesi yang berbeda-beda, tetapi kita harus jalankan betul dengan baik. Nah, Bali niki atau orang Hindu niki biasanya dilihat dari keuletan dan etos dia di dalam pekerjaan. Titiang keliling niki, sudah keliling ke berbagai tempat, melihat etos kerja orang Hindu, umat Hindu dan juga orang Bali itu luar biasa. Transmigran ke Sulawesi menjadi transmigran yang unggul sekali. Di Sumatera banyak, di Lampung, Sumatera Selatan menjadi seorang transmigran yang sukses gitu. Karena ulet sekali etosnya, etos kerja kerasnya yang luar biasa. Nah, jangan sampai etos kerja kita yang sudah kita bangun oleh para pendahulu kita menurun. Menurun ini bukan berarti etosnya menurun, tetapi gradasinya menurun. Kalau dulu kerja keras orang tuanya, kakeknya, tapi setelah 2 generasi, 3 generasi di rantau, akhirnya udah nyesap kan etos ini. Akhirnya apa? Ya larut dalam pergaulan yang akhirnya membuat kita tidak menjadi orang yang punya etos yang seperti sebelumnya. Nah, ini Ki, tolong jaga nih Ki. Titiang kira tadi sudah sangat luar biasa yang semeton di pertanian, di karet, di sawit sampai sukses-sukses gitu. Mudah-mudahan yang di birokrat, yang di perusahaan, di NAPI yang bekerja di swasta atau yang bekerja di TNI Polri bisa mendapatkan karir yang bagus, bekerja dengan baik, karena kita dikenal orang karena itu gitu. Lain ampun mutiara nih jangan maupun di lumpur lain pun makanya nih pun, karena sudah ada sesuatu yang sudah kita bawa sebagai identitas kita, etos kita yang luar biasa. Itu yang harap dengan etos kerja yang baik, maka ekonomi dan kesejahteraannya akan semakin baik ya, mengikuti nih. Ya ampun kerja keras hasilnya pasti bagus. Dengan ekonomi yang semakin baik, maka pasti secara kolektif umat akan semakin baik. Banyak masalah kita, umat kita itu karena memang secara ekonomi menjadi menurun gitu. Kalau daya tawar ekonominya, ketahanan ekonominya turun atau tidak sekuat yang umat lain, maka cepat sekali terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, nika Titiang harapkan dari umat sedharma sareng sami harus menjalankan swadharmanya masing-masing dengan penuh kerja keras gitu. Nah, yang terakhir puniki Pak Ketua, Titiang titip juga membangun sinergi dan komunikasi sifatnya ke dalam antar umat
Makin seringkali muncul persoalan karena sumbatan komunikasi, tidak berkomunikasi satu sama lain gitu. Bertemu tapi tidak berkomunikasi gitu. Nah, makin bangun komunikasi yang baik, tidak hanya di internal umat tetapi juga dengan umat yang lain. Di masyarakat kita itu kan ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, Nika yang sarankan supaya kita juga ikut terlibat di sana, aktif, sehingga eksistensi umat Hindu juga ada di sana, kontribusinya juga ada. Bila perlu Dharma Santi dibuat tiap tahun, undang nih FKUB-nya supaya datang bisa melihat, oh umat Hindu begini, sehingga pemahamannya terhadap umat juga sangat baik, sehingga relasi kita dengan umat beragama lain dan komunikasi itu sangat membantu kegiatan-kegiatan kita ke depan. Ini belum wenten pura di kabupaten tapi Tanjab Timur, nanti dengan komunikasi yang baik dengan umat mungkin tidak akan menimbulkan masalah umat yang beragama yang lain gitu. Nah, niki harus disadari betul, jangan kita hanya minder, kemudian eksklusif gitu, tidak pernah bergaul, akhirnya ya yang lain tidak pernah tahu gitu. Nah, kalau kita bergaul dengan baik, pasti akan ada jalan gitu. Nah, tidak hanya dengan umat beragama lain, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Tadi Pak Ketua menyampaikan dengan komunikasi yang baik, mungkin setiap tahun perlu diundang dalam Dharma Santi, kalau perlu audiensi khusus dengan gubernur, dengan Forkompinda, Pak ditemani oleh Pak Binmas. Akhirnya kita komunikasinya bagus dengan pemerintah daerah, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita komunikasikan. Karena nggak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri, kita harus bisa minta bantuan dari pemerintah daerah. Karena kita juga warga Jambi nih, warga Jambi. Jadi misalnya soal tanah, mudah-mudahan setelah ini komunikasi kita bisa jalankan dengan pemerintah provinsi. Kemarin yang rencananya ketemu Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur lagi ngurus banjir. Jadi dengan Pak Wagub belum sempat kita bicarakan soal hibah itu. Mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan cepat. Jangan lupa lagi programnya Pak Jokowi tentang PTSL. Semua tanah-tanah tempat ibadah harus disertifikasi, pura, masjid, gereja itu kita sertifikat supaya betul-betul punya hak yang baik gitu. Nah, dengan pura yang sudah punya hak yang baik ini mungkin ke depan bisa dikembangkan juga untuk kepentingan ekonomi umat gitu. Kalau di beberapa tempat yang selalu menganjurkan umat itu tidak hanya memikirkan pura sebagai tempat untuk muspe, tempat edukasi belajar bagi anak-anak kita, tetapi juga tempat untuk membangun satu usaha bersama, misalnya dalam bidang ekonomi. Nah, niki seringkali dilupakan karena pura dianggap hanya untuk tempat sembahyang dan pendidikan. Niki juga tempat ngumpul benten usaha-usaha yang bisa kita lakukan bersama-sama secara kolektif. Di beberapa tempat sudah bikin koperasi pura, tidak hanya untuk simpan pinjam tetapi untuk produksi. Misalnya untuk sembako, untuk hal-hal yang lain gitu. Yang Palu enten contohnya di beberapa tempat sudah kita mulai. Yang yakin dengan space tempat yang bagus begini ini kita bisa gunakan juga untuk suatu saat untuk apa yang kita bisa gunakan untuk ekonomi produktif sehingga menopang. Misalnya Bali Night, pertunjukan Bali kan, undang orang bisa makan malam bersama tapi makan Bali gitu, tapi juga ada pertunjukan yang bisa untuk mendatangkan penggalangan dana juga bisa. Nah, inovasi seperti itu mungkin muncul. Terakhir yang titip juga ini pengembangan Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi ini kan candi Buddha tertua terluas kita 3.981 hektar. Niki sekarang dikembangkan oleh pemerintah Pak Jokowi, dalam 2-3 tahun niki akan menjadi sebuah destinasi yang wisata yang luar biasa, tapi juga jadi sumber inspirasi peradaban. Kemarin kita udah ajak niki Pak Ketua, Pak Bimas, gede untuk datang ke
Muaro Jambi sudah kita kenalkan kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan. Nanti bisa juga diundang ke sini Pak Agus untuk memberikan paparan mengenai apa yang sedang sejarah dari Candi Muaro Jambi dan juga apa yang akan dilakukan ke depan untuk Muaro Jambi, termasuk untuk pengembangan destinasi religius juga. Nanti akan banyak diundang wisatawan dari berbagai mancanegara untuk melakukan tirta yatra dan juga dharma yatra ke Candi Muaro Jambi, dan itu harus ditangkap oleh umat gitu. Tidak hanya umat Buddha, sebenarnya umat Hindu juga bisa menggunakan itu untuk sebagai satu poin penting. Saya kira itu yang ingin Titiang sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu dikomunikasikan, mohon Pak Ketua nanti lewat Pak Sures, Parisade Pusat, dan juga kepada kita juga di pemerintahan, mumpung Titiang wenten amanah makin di masih bertugas di pemerintahan sampai Oktober 2024. Silahkan saja komunikasikan apa yang perlu kita bantu. Itu aja Niki karena waktu. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan, silakan ya. Yang terhormat Bapak Ari Wipayana, yang terhormat Ibu Mas Dharma, terima kasih waktunya untuk kami. Perkenalkan, saya Dewa Ketut Estina, mewakili dari Ketua Pembangunan Pak. Sebelumnya Tiang Ayah sebagai Tiang Banjar, merangkap Ketua Parisade, merangkap Ketua Pembangunan. Mungkin yang sudah pensiun, jadi Tiang serahkan ke adik-adik Tiang, mungkin yang muda-muda. Terkait dengan perjalanan pembangunan di Pura Gerindra ini adalah pura provinsi yang sebelumnya dibangun tahun 92 oleh Bapak Putri. Beliau adalah pahlawan kami. Beliau bekerja di Bank Indonesia. Beliau membangun umat, dijemput Pak. Tahun 90 itu dijemput kami dari lorong ke lorong, diajak untuk bersembahyang di rumah dinasnya. Komunikasinya itu dengan Ketua Parisade yang pertama Bapak Sabiante. Setelah sembahyang di sana timbul bayangan untuk membangun pura, ajuan untuk pinjam pakai untuk tanah ini Pak. Akhirnya terbangunlah puranya tahun 1992, diresmikan tahun 93. Terus rehab pura ini sudah 95% gitu Pak. Direhab dari tahun 2015 berlanjut 16, 17, 18, 19, 20 sampai 21, 22 kami masih tetap rehab, berjalan terus. Jadi asal pembangunan ini berasal dari swadaya masyarakat yang paling menonjol dalam ini, yaitu teman-teman dari Tionghoa, warga kita dari Tionghoa. Berkat silaturahmi kita, umat kita sangat mendukung sehingga terbangunlah ini. Ya, adalah bantuan dari Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Astukara, hari ini kami bisa ikut bersama-sama Bapak di sini. Seperti tadi saya sampaikan, kami kalau perjalanan Pak dari Tanjung Timur ke sini itu memakan waktu 6 jam. Iya. Kalau Pak Pebimas, Pak Ketua Parisade, pasti juga dulu sudah sering berkunjung ke sana. Sudah menikmati. Nah, Astukara masalah komunikasi Pak, kami termasuk sering kami lakukan, baik itu di FKUP sampai ke Bupati itu sudah. Kemudian masalah tempat ibadah juga anjuran dari Bupati, selama tidak ada masalah di daerah kami tetap memberikan restu katanya. Cuman kalau masalah perizinan mungkin secara undang-undang kami belum bisa. Sebenarnya dari Kesbangpol juga sudah menyampaikan, silakan Pak Ketut tolong diurus katanya. Untuk umat Hindu kami berikan khusus lah boleh dikatakan, walaupun tidak mencukupi, yang penting ada izin. Nah
Sudah, oke. Nah, kemudian kalau untuk perekonomian Pak, kalau untuk pembangunan ekonomi umat, kebetulan kami masih merancang sudah pembelian lahan seluas 3 hektar untuk perkebunan umat. Jadi mungkin itu nanti kalau sudah jadi kas umat kami ke depannya, rencana kami itu Pak untuk pelaksanaan ibadah, untuk pelaksanaan yaknya. Mudah-mudahan umat sudah tidak mengeluarkan uang kantong lagi. Oke, kami punya kebun seluas 3 hektar Pak, ini baru mulai tanam untuk kebun sawit. Hasil kami atas kesolidan umat di Tajab Timur kami bisa melaksanakan itu. Nah, kemudian Lampu Pura Pak, kami buat lampu pura, luasannya 3 hektar. Kebetulan kemarin Pak Kades menawarkan lahan, jadi langsung kami eksekusi. Tentunya atas restu Pak Pemimas juga, beliau senjata kami. Mungkin itu Pak. Kami Satyam Eva Jayate, Jambi mantap.